Kembali lagi bersama Ibu Winda Flavia. Kamu akan belajar IPS bersama Ibu yang berjudul Interaksi Antar Ruang Negara-Negara ASEAN. Apa kabar semuanya? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran. Baiklah, kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran hari ini. Interaksi antar ruang negara-negara ASEAN ini bertujuan melalui pembelajaran ini kamu dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Kemudian melalui pembelajaran ini kamu dapat mendeskripsikan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Kamu dapat menganalisis kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang terakhir, melalui pembelajaran ini kamu dapat mengidentifikasikan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Sebelum itu, kita mengenal apa ASEAN itu. ASEAN merupakan organisasi yang berkeanggotaan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kondisi geografis negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara memiliki jumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah, seperti sebaran negara yang kebudayaan. Hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan kecuali Thailand. Dari ke-10 ini hanya Thailand yang tidak pernah dijajah, lebihnya pernah dijajah menjadi negara jajahan. Mengenal negara-negara ASEAN melalui letak geografis negaranya dan juga letak koordinatnya. Letak geografis merupakan menunjukkan letak suatu daerah terlihat dari kenyataan di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik, dengan dua benua yaitu Asia dan Pasifik. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat juga sering disebut juga sebagai letak astronomis. Jika dilihat dari posisi astronomisnya, Asia Tenggara ada pada 29,1 lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan dan 92 derajat barat timur sampai dengan 141 derajat barat timur. Karena itu, kawasan ini dilewati oleh garis khatulistiwa atau ekuator dan garis utara. Semua negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini pasti beriklim tropis, sehingga menjadikan kawasan yang banyak memiliki iklim tropis dengan alam yang indah dengan aneka ragam flora serta fauna. Berdasarkan hal itulah, dari garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ini terletak di wilayah iklim tropis dan lainnya adalah subtropis. Hampir semuanya, makanya tak heranlah jikalau di Indonesia ini ada musim hujan dan musim kemarau, tak ada musim salju karena memang kita ada di garis lintang khatulistiwa, garis wilayah iklim tropis. Kondisi negara ASEAN pertama apa Brunei Darussalam. Letak astronomis Brunei Darussalam ini terletak di 4 derajat hingga 30 lintang utara, 5 derajat lintang sampai dengan 5 derajat lintang utara, dan 114 bujur timur sampai dengan 115 bujur timur dengan luas wilayah 5.770,5 km. Kemudian kondisi geografis negara berikutnya yaitu Filipina. Filipina terletak di tepi barat Samudra Pasifik seperti yang ada di peta yang terus juga ada pada wilayah
berluas yang sekitar 299.999,7 km. Bisa lihat sendiri ya nak, ini dia peta wilayah Filipina. Di Filipina banyak terdapat hutan hujan tropis, dan Filipina sendiri memiliki sekitar 760 jenis burung termasuk kakatua yang berwarna yang paling mencolok dari Filipina ini. Kemudian Indonesia, letak astronomis Indonesia seperti yang kamu lihat, dan kamu bisa lihat juga ada petanya. Perhatikan petanya. Kemudian Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Baru ada Kamboja atau Kamboja. Letak astronomis Kamboja seperti yang kamu lihat di dalam video Ibu. Dan flora Kamboja sendiri ada pohon palma yang terkenal, berasus dan lamtoro. Faunanya yaitu kukuang kerdil, bison dan itik liar. Kemudian ada Laos. Letak astronomis Laos ini bisa kamu lihat. Kemudian jenis flora di Laos ini yang paling terkenal ada anggrek. Adapun jenis faunanya mencakup macan tutul, gajah, dan harimau. Kemudian Malaysia. Malaysia ini adalah tetangganya kita Indonesia. Letak astronomisnya seperti yang bisa kamu lihat dengan luas wilayah juga. Kemudian Malaysia juga beriklim tropis dengan temperatur dan kelembapan yang tinggi. Kemudian Myanmar. Lihat petanya, perhatikan di mana posisi Myanmar. Sekitar 50% wilayah Myanmar ini ditutupi hutan hujan tropis yang ditumbuhi kayu jati, karet, akasia, bambu, kayu besi, bakau, dan kelapa. Kemudian Singapura. Singapura merupakan negara pulau di semenanjung Malaka. Luas wilayahnya hanya 616 km, nak. Singapura wilayah negara yang sangat kecil di Asia Tenggara karena dia negara yang pulaunya di ujung semenanjung Malaka. Daerahnya, kawasannya itu banyak hutan dan rawa. Kemudian kawasan tadi direklamasi, ditimbun hingga menjadi tanah. Jadilah dia tanah yang bisa dihuni, direklamasi namanya. Kemudian Thailand. Wilayah Thailand terbentang antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 bujur timur. Bisa kamu lihat ya nak, peta yang di samping. Hutan tropis kaya akan rotan. Nah, dia banyak hutan tropisnya yang kaya akan rotan, kayu besi, eboni, dan bakau. Jenis fauna yang hidup di Thailand ini seperti badak, harimau, leopard, kerbau, kucing siam, gajah, dan berbagai jenis reptil. Kemudian Vietnam. Vietnam terletak di 8 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur hingga 109 bujur timur dengan luas wilayah 371.690.000,9 km. Jenis floranya yaitu pinus, bambu, dan tanaman berdaun lebar. Jenis faunanya terdiri dari hewan bercorak Asia dan reptil seperti buaya serta ular. Baiklah anak ibu, sampai sini pembelajaran kita untuk mengenal kondisi geografis 10 negara ASEAN. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini bisa kamu amalkan dan menjadi pedoman kamu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya.